Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu ala rasulillah amma ba'd. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Rapi ya. Tarjim kabur semua. Lari ya, sakit pinggang saja. Oke, siap ya. Kalau udah hari Sabtu happy ya. Oke, nampak orangnya. Oke. Hah? Sama wirid Rabu itu nggak ada beban. Nggak ada beban ya? Tidak lagi ya. Kalau udah hari Kamis, dari Senin udah demam. Wajah berkerut ya. Siap. Ini gimana? Kita jalasamuna ya. Oke, silakan siapa duluan? Dibantu Mbak. Nah, ini yang muda izin ya Mbak, kena sasaran terus. Ibu-ibu ini lututnya udah parah soalnya. Tahu aja. Oke. Iya. Betul. Bagian pertanyaannya banyak, dia makanya cari yang berkualitas. Oke. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustazah yang saya sayangi, yang kami sayangi karena Allah. Masya Allah. Saya pernah mendengar hadisnya begini Ustazah, agak membangunkan nih. Jika kita menutup aib saudara kita di dunia, maka kelak di akhirat aib kita akan ditutup juga. Gitu ya. Saya dengar Ustazah. Baik. Kolerasinya dengan hadis yang satu lagi ini Ustazah, jika kita melihat kejahatan atau kemaksiatan, maka kita diwajibkan mencegah atau menegurnya. Gimana tuh Ustazah? Baik. Korelasinya itu jelas berbeda. Suara saya jelas? Suara jelas ya. Jadi begini. Ada hadis yang bunyinya begini. Kalau kita itu membuka aib saudara, menutupi aib saudara kita yang berbuat salah di dunia, di akhirat kan nanti kita akan ditutup oleh Allah aibnya di akhirat. Karena di akhirat semua tingkah laku dan perbuatan kita akan ditampakkan oleh Allah. Saya nanti tahu aib Mbak Bu Nur di akhirat. Bu Nur tahu aib saya di akhirat. Karena di akhirat nanti kita akan ditampilkan segala macam aib dan dosa-dosa kita di hadapan banyak orang. Tapi kalau kita itu menutupi aib orang lain di dunia, nanti Allah akan tutup kesalahan kita itu di akhirat dari pandangan orang lain. Sampai sini paham? Paham. Paham sampai sini? Paham. Nah, pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan hadis kalau ada orang salah, tegurlah dia. Ya. Tegur Bu, jangan buka aib. Beda itu. Oh iya. Bu Nur salah, saya tegur. Bu Nur, lain kali jangan kayak gitu ya Bu Nur. Kalau ibu kayak gitu nanti orang tuh tersinggung. Itu boleh. Jangan dibuka. Woi Bu Nur tuh gitu kali ya. Beda tuh. Jadi kita boleh menegur orang tapi nggak boleh membuka aibnya. Maksudnya gini Ustazah, maksudnya kita diamin aja dia salah tuh. Nah, kita diamin kan menutupi tuh. Bukan, itu membiarkan namanya. Gitu. Jadi kalau ada orang salah, jangan didiamkan, tegur face to face. Ya, tapi jangan sampaikan ke orang salahnya dia. Termasuk seorang ustazah ini. Saya lagi mengajar. Kemudian ibu salah. Bu, jangan ngantuk. Ibu nih ngantuk terus. Malu kan dia di hadapan orang lain. Itu membuka aib namanya. Makanya menasehati murid, menasehati siswa, menasehati mahasiswa, menasehati semua teman-teman harus muhasabah lin nafsih namanya. Muhasabah lin nafsih. Mengingatkan face to face. Tidak boleh depan orang banyak. Paham sampai sini? Paham. Tutup aib kawan kita, Allah tutup aib kita nanti ketika berhadapan di hadapan Allah. Kalau ada orang salah, tegur dia, jangan sampaikan kesalahannya di hadapan orang banyak. Clear? Clear. Mantap. Sampai paham. Sampai paham. Yuk, lanjut. Ustaz,
Saya mau bertanya, seandainya saya punya hajat, apakah kita boleh membaca Yasin 41 gitu, misalnya kita punya hajat besar gitu kan, ingin ini gitu, untuk mencapai itu apakah kita bisa membacakan Yasin 41 ataupun ada amalan-amalan lain yang harus kita kerjakan, Ustazah? Amalan berwasilah ya. Ya, yang berwasilah. Misalnya kanzul apa itu kan ada Kanzul di Arash. Itu. Apakah boleh itu diwiridkan untuk kita atau gimana gitu aja? Oke. Ya. Itu namanya adalah wasilah. Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan kita berdoa agar kebaikan kita itu menjadi diijabahnya doa kita. Ya, menjadi diijabahnya doa kita. Nah, boleh nggak saya baca Yasin Fadilah, kemudian Al-Muluk atau Kanzul Arash atau Ratibul Hadad ya, supaya doa saya diijabah? Boleh, Bu. Kalau Ibu mau, Ibu tambah dengan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunat atasku karena Allah. Ayat pendeknya bebas, kayak sholat subuh aja. Enggak, bebas aja. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak minta hajat sama Allah. Perhatikan juga tempat-tempat mustajab doa. Hujan lebat, petir berbunyi, sujud terakhir, antara azan dan iqamah. Perhatikan itu supaya doa ibu lebih diijabah. Tapi boleh nggak baca Yasin Fadilah, Al-Muluk, Kanzul Arash, sholat hajat untuk tercapainya keinginan kita? Boleh. Bila perlu, kalau ibu punya keinginan besar, semua amal ibu wasilahkan ke situ. Paham gak nih? Paham. Sedekah, ya Allah saya pengen itu. Wakaf, sedekah subuh, doakan untuk itu. Lebihkan tukang parkir, doakan untuk itu. Sedekah, doakan untuk itu. Baca Al-Quran, doakan untuk itu. Niatnya untuk Allah, doanya macam-macam. Bila perlu seluruh kekuatan ke situ. Misalnya bapak kita lagi sakit, seluruh amal kita diwasilahkan untuk bapak yang sedang sakit. Bila perlu seperti itu. Oke? Clear. Antara azan dan qomat ya. Antara azan iqamah doa mustajab sekali. Terakhir. Sujud terakhir antara azan iqamah, saat hujan lebat, saat petir berbunyi, gitu. Saya kecepatan? Enggak? Pas ya? Oke. Next. Gini Ustazah, ada tetangga saya punya hutang sama saya. Dia berjanji pinjamkan saya uang 2 hari. Sampai sekarang udah 2 tahun sampai bayarnya. Jadi Ustazah, yang saya tanyakan begini, kan ada juga saya dengan gini, kita ikhlaskan. Kalau tidak kita ikhlaskan, dia mencari kita, mencari dia mencari kita besok. Jadi bagaimana yang bagusnya Ustazah? Baik. Ustazah, ada orang yang berhutang, lalu kemudian janjinya 2 hari, rupanya 2 tahun belum bayar. Untung enggak 20 tahun, bentar lagi ya. Maka gimana Ustazah? Saya ikhlaskan atau tidak? Yang pertama, ibu coba minta dulu. Apakah udah ada usaha minta? Udah, nggak ada gambaran untuk membayar. Maka cara selanjutnya adalah ibu ada 2 pilihan. Pertama, ibu ikhlaskan, ibu dapat pahala di dunia. Atau ibu tidak usah ikhlaskan, nggak apa-apa, karena ikhlas itu hak, bukan kewajiban. Karena kalau ikhlas itu adalah kewajiban, mau sampai kapan setiap orang berhutang kita ikhlaskan? Banyak nanti para penghutang yang tak bertanggung jawab atas hutangnya. Maka kalau ibu tidak ikhlaskan, tidak apa-apa. Nanti dia yang akan mencari ibu di padang mahsyar, bukan ibu yang nyari dia. Ibu nyari orang lain lagi, orang yang ibu gosipkan, orang yang ibu buka aibnya, orang yang ibu bikin sedih dia. Jadi di akhirat nanti ada orang nyari kita, ada kita nyari orang. Paham gak nih? Makanya kalau digosipkan orang, jangan gosipkan balik, cari mencari nanti. Contoh, Bu Cucu gosipin saya ke Bu Nur, yang jahat Bu Cucu, beliau gosipkan saya. Yang nyari di akhirat siapa? Bu Cucu akan nyari saya.
Rupanya di dunia saya dengar Bu Cucu gosipin saya. Saya ceritakan kepada semua ibu-ibu yang hadir. Bu, ternyata Bu Cucu itu lain udang ya Bu ya. Udang dari Bali Bakwan, dia ceritain saya. Bu, ternyata Bu Cucu itu jahat ya. Ternyata Bu Cucu itu jahat ya. Ternyata Bu Cucu itu jahat ya. Dia ceritakan saya cuman ke Bu Nur. Saya menceritakan dia ke satu komplek. Mana lebih besar dosanya? Satu komplek. Jadi kalau digosipkan orang tuh diam aja lah. Banyak kali pula cakap. Karena ketika kita digosipkan orang, kita menang. Biarkan dia mempertanggungjawabkan gosipnya di hari akhirat. Jangan kita gosipkan balik. Kalau kita gosipkan balik, dia nyari kita, kita nyari dia. Pening nanti. Ustazah kenapa sih digibahin diam aja gitu ya? Misalnya gitu ada yang nanya sama saya, misalnya di kantor atau di mana. Capek nanti saya cari dia di akhirat. Paham? Dah. Kalau ibu nggak hutangkan nggak apa-apa, nanti dia nyari ibu. Tapi ibu kita jangan bikin salah. Nanti cari mencari ya. Makanya selesaikan urusan di dunia tentang manusia. Yang tak selesai di dunia akan diselesaikan di akhirat. Clear? Lanjut. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan adalah apa hukumnya memasang crown pada gigi karena gigi kita sakit. Terus seandainya kita meninggal, apakah itu harus dibuka? Oke. Pasang kawat gigi. Kawat gigi bahasa lainnya adalah behel. Ustazah, bukan kawat gigi, crown. Hah? Crown gigi seperti gigi palsu tapi bukan utuh karena giginya tuh bukan tanam, giginya tuh rusak sebelah. Giginya rusak. Jadi di crown dilapisin gitu. Iya, disabuk. Karena kalau gigi rusak, gigi belobang ditempel, gigi tanggal dipasang, gigi rontok semuanya pakai gigi palsu, itu boleh Mbak. Karena itu alasannya kesehatan. Nah, kalau meninggal nggak usah dicabut. Nah, kalau behel itu beda. Kalau behel, kalau alasannya kesehatan, Bu, gigi ibu ini udah tumbang di dalam nih. Nah, kalau gigi ibu tumbuhnya kayak gini, nanti ibu radang terus, ibu sariawan terus, ya ibu akan sakit terus misalnya. Maka dalam kondisi yang kayak gitu pakai behel boleh. Tapi kalau untuk alasan kecantikan pengen cakep doang itu nggak boleh. Nggak apa-apa Mbak, kalau itu nggak apa-apa. Ya, bolong tanggal gigi pasang. Nggak mungkin gigi tanggal makan bubuk ayam saya tadi kan. Oke? Nggak perlu dicabut, kayak pen gitu nggak perlu dicabut. Yang behel siapa? BL kalau dia tujuannya ingin cantik-cantik doang cabut. Ya, undang ahli untuk mencabut. Tapi kalau tujuannya memang untuk kesehatan, akan terjadi peradangan parah kalau dia tak cabut, kalau dia tak pakai itu nggak usah cabut. Oke? Ya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Bertanya mengenai pakaian yang sudah tidak layak pakai Ustazah. Apakah boleh dijadikan kain lap atau dibakar untuk memusnahkannya? Dan apa hukumnya kita memakai baju yang koyak ataupun bolong-bolong begitu Ustazah? Hukum memakai baju yang bolong atau baju yang koyak dalam kitab ta'lim dijelaskan menyebabkan kefakiran. Iya. Lah. Ya. Sebanyak itu baju yang bolong dipakai. Tahu saya. Biasanya di rumah Ustazah suka pakai daster bolong. Tahu saya. Tapi pakai daster yang sudah koyak menyebabkan kefakiran. Dalam kitab ta'lim karangan Imam Zarnuji. Kemarin saya sampaikan di sini kan, ceramah saya di sini, tapi belum selesai. Ada 35 itu. Iya, nanti kapan-kapan kita lanjut ya. Yang menyebabkan kefakiran. Dah, boleh nggak jadikan kain lap? Boleh. Boleh nggak dibakar? Boleh. Oke? Terima kasih Ustazah. Siap bakar. Nggak, kain lap boleh.
Yang bolong jangan lagi dikasih. Nah ini kan pertanyaannya, kalau dia udah rusak jadikan kain lap boleh? Boleh. Dibakar boleh? Boleh. Kalau yang rusak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ini kan enggak. Kita sholat berjemaah di masjid ini, Ustazah. Terus ada yang di sebelah kita waktu imam membaca surat setelah Al-Fatihah, sebelah saya itu membaca Al-Fatihah sampai berdesisnya mengganggu ke sebelah. Saat imam baca Al-Fatihah? Ya. Saat membaca surat. Nah, terus bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita menegur setelah selesai sholat atau gimana sebaiknya, Ustazah, tanpa mengganggu pertemanan kita? Harusnya baca Al-Fatihah atau baca apapun di dalam sholat itu harus disirkan sampai cukup telinga kita yang mendengarkan. Ya. Jangan terdengar telinga kawan kita. Ya. Nah, persoalannya ini terjadi, Ustazah. Ya. Teman sebelah saya, dia baca surat Al-Quran sampai kita dengar. Caranya gimana? Saran saya, tegur dengan bahasa baik-baik. Bu, maaf ya Bu, izin Bu. Setahu saya sih, kata Ustadz, kalau baca ayat dalam sholat itu tak boleh sampai terdengaran kawan sebelah. Maaf ya Bu, saya izin Bu, kayak gitu nyampaikan. Halah, sok tahu lu, sok alim lu, bla 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 bla. Udah aman, nggak ada masalah. Dakwah tidak boleh melihat respon orang. Ya, oke. Sampaikan. Oke. Dah? Karena belum tentu itu responnya, bisa jadi responnya baik. Silakan lanjut. Assalamualaikum Ustazah. Saya kan pernah baca surat Sirah Nabawi. Kalau Siti Hajar itu kan istri kedua Nabi Ibrahim. Ya. Adalah anak Firaun. Apakah benar? Adalah anak Firaun. Tidak betul, beda masa. Terus kan bukannya Siti Hajar adalah seorang budak yang dimerdekakan? Itu Ustazah. Oke. Itu tidak betul ya Bu ya, beda masa. Nah, Siti Hajar itu apakah seorang budak yang dimerdekakan? Dia berpindah-pindah dari 7 majikan. Ya, itu verifikasinya ya. Nah, dari Siti Hajar punya anak namanya siapa? Ismail. Usia berapa Nabi Ibrahim ketika punya Ismail? 80 itu sunat. Nabi Ibrahim itu sunat usia 80. Dan sunatnya pakai kapak. Usia Nabi Ibrahim berapa? 127 tahun. Jaraknya dari Nabi Adam, jarak generasinya 3.347 tahun. Oke Mbak? Clear ya? Yuk, next. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaan saya gini, kami punya Quran yang sudah lama, sudah rusak. Bagaimana itu Ustazah? Sudah rusak, sudah koyak gitu, sudah nggak bisa dibaca secara berurutan. Maksudnya gimana apanya? Bagaimana selanjutnya Quran itu? Apakah kita simpan aja atau dibakar atau bagaimana? Dimusnahkan. Al-Quran yang sudah usang boleh nggak diapain? Quran yang sudah usang sudah disepakati sejak zaman sahabat Nabi, zaman dan Nabi, boleh dibakar untuk menghindarkan dari kehinaan. Daripada dia diinjak, daripada dia dilangkah-langkahi orang, maka Quran yang sudah rusak, yang tak terpakai, udah terbalik-balik isinya, udah koyak-koyak dia, udah tua, udah lembaran-lembaran kecil aja, maka dia boleh dibakar. Kenapa boleh?
menghindarkan dia dari kehinaan. Oke? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustazah, setiap hari Jumat kita melaksanakan sujud sajadah. Terus ada salah seorang jemaah ketinggalan. Sementara kita sudah sujud sajadah. Bagaimana, apakah ditambah satu rakaat lagi untuk kekurangannya itu, untuk mengenapkan sholat yang ketinggalan, atau kita cukup lanjutkan saja gitu? Sujud sejadah itu kan rakaat pertama baca iftitah Al-Fatihah ayat sejadah, langsung sujud kan? Langsung sujud. Kemudian naik ngapain? Teruskan ayat. Meneruskan ayat. Setelah itu ruku, iktidal, sujud. Duduk antara dua sujud terus rakaat kedua. Terus langsung tegak. Enggak, salam. Langsung tegak. Iya kan? Langsung tegak kan? Itu baru masuk rakaat pertama tuh. Nah, jadi sekarang saya tanya, berdiri saat lagi sujud tilawah berapa kali? Berdiri saat dua kali. Bukan berdiri, posisi berdiri. Dua kali lah. 3 kali, iya 3. Iya, berdirinya 3. Berdirinya 3 kali. Harusnya sholat subuh berapa kali? 2 kali. Nah, si kawan ini beliau ketinggalan sujudnya. Pas orang naik ke atas lanjutkan bacaan sujud tilawah, beliau baru masuk. Pertanyaan saya, beliau masbuk enggak? Ya tidaklah. Dia cukup baca iftitah Al-Fatihah ayat. Oke? Dilanjutkan, berarti tidak menambah satu rakaat. Tidak. Tapi dia tidak kebagian sujud sejadah. Dia tidak sujud sejadah. Clear? Guys, mantap nih. Tidak perlu sujud sawi. Dia tidak lupa Bu Nur. Dia cuma lupa sama Bu Nur aja. Langka ya? Saya sering ketinggalan sujud sejadah. Kalau kultum subuh Jumat rata-rata ketinggalan, jarak jauh-jauh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau nanya Ustazah, waktu kita masih kecil-kecil kan banyak yang tinggal sholat wajib. Jadi cara menutupinya gimana Ustazah? Apakah bisa dikodokan? Banyak ini pertanyaan berseliweran. Yang baru-baru ini katanya boleh kodo setahun 2 tahun ini. Ibu-ibu, ini juga kan bingung orang-orang ya. Dulu tak ada ya. Ja'a rajulan ila Rasul, datanglah seseorang kepada Rasulullah wa huwa tabki, lalu orang ini menangis. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam." Saya telah masuk Islam 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun saya tak sholat, saya tak puasa. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menanya 3 kali. Ahakul yakin. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Kalau yakin kau boleh ganti sholat dan puasamu. Tapi kalau kau tak yakin, cukup saja kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ibu yakin jumlahnya boleh kodo. Caranya gimana? Setelah sengaja aku kodo zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Tapi saya yakin ibu tak yakin jumlahnya. Kecuali ibu tertidur betul-betul bablas hambiar nggak sholat zuhur, besok zuhurnya ibu ganti. Oke? Makasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Bila saya menyambung dari tadi tentang utang piutang tadi Ustazah. Utang piutang. Masih belum puas. Soalnya saya dulu punya usaha Ustazah.
Jadi saya ngasih keringanan buat kawan-kawan tuh. Saya bukan kredit tapi bayarnya terserah. Pokoknya saya jual sekian, bayarnya boleh dikasih kelonggaran. Jadi itu saja banyak sekali itu hutang yang sisa-sisa hutang tuh ada yang ratusan, ada yang jutaan gitu, ada Ustazah. Tapi sampai sekarang tak berbayar tuh, itu pun dah berapa tahun. Kebetulan kemarin Ustazah ketemu di rumah sakit, ada satu kantor suami lah gitu. Ya Pak, saya pernah hutang sama ibu dulu. Saya bilang, oh mungkin dia udah dengar pengajian nih, senang pula nih mau dibayar Ustazah. Tapi saya lihat buku-buku saya tuh Ustazah, udah tak ada nampak lagi. Apa tuh catatannya tak berapa. udah entah udah kena air ini nggak dapat lagi Ustazah. Jadi gimana solusinya tuh? Oke, Ustazah, pokoknya saya pernah mengkreditkan barang sama orang. Adalah sisa 200.000, ada yang berjuta, ada yang 300.000. Udahlah, udah hilang lah, datanya pun udah hilang, saya pun udah lupa. Nah, pertanyaan saya Bu, sempat nggak Ibu mengikhlaskan hutang itu kemarin? Atau masih Ibu diamkan aja? Diamkan aja Bu. Diamkan aja, berarti Soalnya belum. Berarti iya, cek sound. Berarti kalau cek. Oke. Berarti kalau Ibu belum lagi berniat untuk mengikhlaskan, maka berarti belum ikhlas. Kalau ada orang yang bayar hutang ke Ibu, tapi catatan saya udah hilang, nggak apa-apa, Ibu terima aja. Dia sebagai orang yang berpiutang itu mengingatnya, terima aja, nggak apa-apa. Nah, nggak ada masalah. Oke? Nah, cuman coba itu nggak masalah karena dia pernah berpiutang. Mungkin dia dengar pengajian kan, wah ganti utang, yang tak ganti utang di dunia maka akan ganti di akhirat. Takutlah si kawan itu kan. Maka terima aja, nggak ada masalah. Dia karena syarat membayar hutang tidak harus yang berhutangnya mengingatnya. Nah, beda syarat berhutang. Kalau syarat berhutang harus jelas siapa yang berhutang, jelas siapa yang menghutangkan, jelas uang yang dihutangkan. Dalam kasus Ibu terima aja, ambil duit itu. Tapi sampai sekarang belum ada Ustazah. Belum ada lagi, siap. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya Ustazah, menyambung pertanyaan ibu yang siapa tadi? Yang pakaian bekas karena kalau daster bisa kita bikin kain lap. Kalau pakaian dalam gimana Ustazah? Kita cara kita membuang? Mungkin kita buang gitu aja dan dibakar. Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah dulu dengan gaya. Anda yang mendayu tuh? Iya. Udah lama saya tak dengar. Udah setahun dah. Ini saya bertanya, Ustazah. Ini di masjid ini, saya nampak kan, sedangkan dia orang azan. Tapi dia sholat entah tahiyatul masjid mana yang itu tuh hukumnya. Sedangkan azan itu wajib dijawab, yang ini sunat. Sering saya nampak itu di mana-mana. Sholat saat azan tak boleh. Kalau Ibu tahiyatul masjid terdengar suara azan, berhenti. Kalau Ibu baca Quran terdengar suara azan, tutup Quran. Kalau lagi pengajian terdengar azan, diem dulu. Kalau lagi kajian tajim dengar azan, jawab azan dulu. Kalau lagi bercerita dengar azan, diem dulu. Ya, tak boleh. Itu mungkin karena belum paham saja beliau. Ya, karena jawab azan itu lebih utama. Mau pengajian, mau belajar di kelas, ada proses belajar mengajar di kelas, lagi azan, diem dulu. Oke? Azannya kita dengar katanya lagi mandi. Oke, menjawab azan di kamar mandi. Cara yang pertama adalah
selesaikan azan, jawab di luar. Ah, kan sesak ustazah. Cara yang kedua, jawab di kamar mandi tapi tutup bibirnya dalam hati. Dan yang ketiga adalah biarkan dulu azannya berkumandang saat kita di kamar mandi. Selesaikan dulu ritual kita di kamar mandi. Setelah itu di luar baru kita rapel menjawabnya. Ada 3 pilihan, terserah mau pilih yang mana. Kalau azannya di banyak masjid, jawab 1 saja masjid. Setelah itu udah boleh sholat. Oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat yang 40 tuh Ustaz, kan hari Jumatnya tuh awak ndak bisa, awak ndak beimam sholat yang beimam itu, yang 40 sholat 40 yang beimam itu kan. Jadi hari Jumat awak ndak beimam tuh kan, ndak apa-apa. Sholat 40 yang berimam sholat apa Bu? Sholat 40 kan kata orang tuh harus beimam awak sholatnya sama. Yang mana tuh? Sholat 40. Kalau sehari dia nggak datang gimana? Ndak hari Jumat kan ndak beimam awak do, guru kan ndak ada, awak ustaz kan uang sholat Jumat, tentu ndak beimam awak, ndak apa-apa kan gitu. Maksudnya setelah 5 waktu itu ibu ke masjid terus? Iya, beimam awak. Iya. Ndak masjid karena itu. Iya gitu. Sholat 40? Iya. Ibu pengen istiqomah saat sholat 40 hari. Iya. Sholat Jumat kan nggak berimam. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Pengen istiqomah 40 hari. Assalamualaikum Ustazah. Iya. Mau nanya, melanjutkan pertanyaan Ibu ini. Kalau hari Jumat kita sholat zuhur pulang dulu, laki-laki dari masjid sholat Jumat, atau sebelum itu bisa kita sholat zuhur? Oke. Kapan kita bisa melakukan sholat zuhur saat di waktu Jumat? Ibu-ibu tidak usah tunggu suaminya pulang dulu Bu. Takutnya dia mampir di kedai kopi dengan di kedai bakso. Ya. Jadi ibu perkirakan aja bahwa sholat zuhur di rumah itu bisa dilakukan setelah azan kedua, atau bisa dilakukan saat azan dia mau sholat. Itu udah bisa. Setelah azan dia mau sholat. Oke? Iya. Jangan tunggu suami pulang dulu dah. Nah, dia mampir ke rumah Bu Nur dulu. Iya, iya. Benar. Makasih Ustazah. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustazah begini. Ada seseorang yang seenaknya aja bicara dengan kita. Iya. Nah, lalu kita tetap tutup mulut gitu, diam aja. Nah, macam mana Ustazah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ulang nih, saya ulang lagi Ustazah. Kalau orang azan, apa wajib kita membacanya, membaca doa? Menjawab. Baca doa beda dengan jawab. Ya. Itu berdoa. Oke, baik. Ya. Yang pertama Ustazah, kalau kita disakiti oleh orang lain, itu gimana kalau kita tetap menahan? Bu, ini perhatikan, ini penting. Ibu pilih mana Bu? Disakiti ibu tahan, ibu sabar, atau tidak tersakiti sama sekali? Jawab. Ini penting, ini tipis. Ibu mau saat disakiti orang, ibu sabar. Ya, sabar. Disakiti lagi, sabar lagi. Disakiti lagi, sabar lagi. Atau memilih tidak untuk tersakiti. Lebih bagus jangan cepat sakit hati, Mak. Saya ulang, lebih bagus jangan cepat sakit hati.
Ibu, kalau bahasa anak mudanya jangan baper. Daripada kita disakiti, terus kita sabar, disakiti lagi, kita sabar, disakiti lagi, kita sabar. Berat itu. Lebih baik ibu jangan cepat sakit hati. Makanya ada filosofi trust. Apa itu filosofi trust? Kita punya rumah, rumah kita itu kan dalam rumah. Di depan rumah kita ada teras. Sekarang kalau orang adanya di teras, dia mau masuk ke rumah kita, harus izin kita nggak? Nggak bisa dia masuk sembarangan, dia letaknya di teras. Maksudnya apa? Kata-kata orang, omongan kasar orang, ya orang menghina kita, orang menggosipkan kita, orang memfitnah kita, jangan biarkan masuk ke kepala kita. Itu maksudnya. Jadi kepala kita ini rumah, di luar kepala ini teras. Jangan dimasukin ke kepala sehingga kita tidak sakit hati. Jadi kalau ibu cepat terlalu sering sakit hati, betul kata Pak Ustadz, sabar. Tapi kalau saya tidak ingin mengarahkan seperti itu, saya itu lebih ingin mengarahkan jangan cepat sakit hati. Kalau yang ngomong itu cuman manusia, letakkan dia pada tempatnya. Oh ibu ini soalim, nggak usah pikirkan. Soal di surga, nggak usah pikirkan. Orang gosipkan kita, nggak usah pikirkan. Supaya dia tidak masuk, jadi nggak perlu bersabar. Paham nggak maksudnya ini? Jadi, tapi kalau belum bisa kita masih di level tersakiti, tetapi bersabar itu bagus juga. Tapi itu berat, Bu. Berat mengamalkannya. Saya lebih pengen jemaah saya tidak tersakiti. Dia begini Ustaz. Oke. Kita diam. Kita diam. Sabar. Ya. Jadi lama-lama kita apa saya sakit hati ya. Iya betul. Itu apa saya sakit hati. Bagus terus gitu. Ya. Terus gitu. Itu bagus. Nah kalau levelnya kayak gitu kita enak Bu, kita bahagia. Kalau orang nyakitin kita tuh beranggapan oh dia belum kenal dengan kita aja. Kalau orang nyakitin kita beranggapan oh dia memang kasar ngomongnya. Orang nih Bu ngomong kasar itu banyak faktor Bu. Belum tentu karena dia jahat. Kadang-kadang karena latar belakang dia, pendidikan dia lagi stres, dia butuh perhatian, ya, atau keluarganya memang keras, atau sukunya memang keras, atau orangnya memang yang tak beradab. Itu ya. Orang gunung ya kan, ngomong keras gitu kan. Atau ada orang yang ngomongin kita dengan cara yang kasar. Oh dia nggak tahu siapa kita kan. Manusia ini latar belakangnya berbeda. Kayak gitu aja cara berpikirnya udah. Ya ada orang komentar yang tak baik, ngomongin kita. Oh berarti dia belum tahu. Atau memang akhlaknya belum terbentuk karena dia belum belajar. Biar aja, nggak apa-apa. Kita bisa memahami dia itu. Jadi akhirnya kita maafkan gitu. Akhirnya kita maafkan. Ya bagus. Nah kemudian yang kedua, doa setelah azan sunnah. Oh ya. Doa setelah azan kan ibu doa tidak wajib. Itu sunnah. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidata Muhammadin nasilata wal fadilah. Itu sunnah. Ya. Oke. Makasih ya Bu. Ya, boleh next. Jadi oke. Boleh. Itu datanya. Boleh. Tutup ya. Door prize dulu ya. Sambung lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Habis. Oke, mantap ya. Udah terjawab ya. Pertanyaan pertama, door prize. Cara jawab azan di kamar mandi ada 3. Apa aja yang 3 itu? Ya benar. Ini boleh nih. Oke. Oh, ya boleh.
Iya, dirapel di luar. Oke. Dah, Bu Nur dapat paket umroh. Insyaallah. Nomor 2 adalah sebutkan 3 hal yang mendatangkan kefakiran. Siapa dulu? Ini Bu nih, enggak apa-apa. Ya. Ya. 1. Tidur siap sholat subuh dan sholat asar. Ya. 2. Duduk di depan pintu. Ya. 3. Menyapu di waktu malam. Oke, Masya Allah. Nomor selanjutnya adalah sebutkan berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Ibu lagi dah apa? Ya. Huruf. Huruf hijaiyah. Yuk, ibu huruf. Ibu apa huruf? Enggak, ibu. Ini ibu ini. Ibu. Ibu hijaiyah. 28. 24. Itu huruf hijaiyah. Apalah itu tunjuk tangan juga. Gantilah. Marah-marah pula sama saya. Oke, enggak ada. 323.000. 323.000. Yang lain? Jelaskan. Yang selanjutnya adalah jelaskan iya, jelaskan. Iya, yang kemarin yang jelas, yang Vicky. Apakah jelaskan alat hukum dan alasan ukiran patung ikan di rumah boleh atau enggak dan apa alasannya? Ya, Bu Cucu. Ikan boleh. Ikan nggak boleh. Alasannya? Karena dia bernyawa. Dan apa? Patung ikan. Patung ikan. Iya. Berbentuk, bernyawa dan berbentuk. Bernyawa dan berbentuk. Oke. Dan karena dia adalah budaya orang Hindu. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madu rambutan pula. Rambutan jam 9 malam ya guys, jam 9 malam. Yuk. Iya. Ya. Ya. Saya tutup dulu bentar ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman yang baru mampir boleh thank you ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Thank you teman-teman semuanya. Sampai ketemu di live berikutnya. Madu jam 8 malam tanya jawab, jam 9 malam baru bisa beli madu ya teman-teman ya di live kita ya. Thank you teman-teman semuanya. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terlambat hadir boleh subscribe channel YouTube aku, bahwa video live ceramahnya aku tampilkan di channel YouTube aku dan boleh di subscribe ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu ya di live berikutnya. Bye bye. Love you all. Makasih ya. Thank you yang udah tap layar, yang udah nge-give, yang udah komen. Sehat selalu. Bye bye. Love you all. Aku tutup dulu ya guys.